Dalam video ini, kita akan ke menu akuntansi 1, laporan, dan membahas 5 laporan, yaitu laporan buku besar 1, buku besar 2, 3, 4, dan detail akun increase or decrease, atau laporan detail peningkatan dan penurunan akun. Pertama, kita akan membahas laporan buku besar 1. Di laporan ini, Anda dapat mencari dan melihat riwayat transaksi dan saldo berdasarkan kode akun tertentu. Anda dapat melihat jumlah transaksi di kolom debit, kredit, dan kolom saldo. Di template pencarian, Anda dapat memilih tipe laporan, apakah memilih melihat data berdasarkan tiap baris, harian, bulanan, atau berdasarkan tiap kode akun jika Anda memilih beberapa akun di kolom kode akun. Anda dapat mengatur periode waktu dan pengaturan departemen atau proyek jika Anda menggunakan fitur pengelolaan berdasarkan departemen dan proyek. Dan kolom kode akun adalah kolom yang wajib diisi, dan Anda harus memilih setidaknya satu kode untuk melihat data. Dan jika Anda klik tombol cari, data yang dimasukkan dengan akun hutang akan ditampilkan. Anda dapat melihat debit, kredit, dan saldo, dan Anda juga dapat memasukkan beberapa akun dan melihat data yang dimasukkan dengan akun yang dipilih. Data akan ditampilkan secara terpisah, dan jika Anda ingin melihat data dengan lebih rapi, Anda dapat memilih tipe hitung ulang berdasarkan akun dan cari. Hasil pencarian akan diringkas untuk tiap akun, dan Anda juga dapat melihat data yang lebih rinci dengan klik pada nama akun. Berikutnya kita akan berpindah ke menu buku besar 2. Di menu ini, Anda dapat memilih kode akun dan memilih data yang dimasukkan dengan kode akun yang dipilih berdasarkan dari semua pelanggan atau vendor atau pelanggan vendor tertentu yang dipilih. Template pencariannya serupa dengan buku besar 1, dan perbedaannya adalah kolom akun adalah kolom yang diwajibkan di laporan ini. Dan juga Anda dapat memfilter data dengan memilih hanya pelanggan atau vendor yang diinginkan. Atur kondisi pencarian dengan cara yang sama seperti buku besar 1. Dan kemudian jika Anda klik tombol cari, data yang dimasukkan dengan akun hutang akan ditampilkan secara terpisah berdasarkan tiap pelanggan atau vendor. Dan jika Anda ingin melihat data dalam bentuk daftar, sehingga satu pelanggan ditampilkan pada tiap baris, klik tombol cari dan di kolom tipe, pilih opsi ringkasan berdasarkan pelanggan atau vendor. Dan berdasarkan data dari akun hutang dagang, data akan diringkas berdasarkan tiap vendor dan ditampilkan di hasil pencarian. Dan juga Anda dapat klik pada tiap vendor untuk melihat laporan buku besar 2 dalam bentuk yang lebih rinci. Dan sekarang kita akan berpindah ke laporan buku besar 3. Menu ini serupa dengan buku besar 2 karena Anda dapat melihat data berdasarkan satu pelanggan vendor dan satu kode akun. Perbedaannya adalah di laporan ini, kolom yang wajib diisi bukanlah kolom kode akun, melainkan kolom pelanggan atau vendor.
data yang dimasukkan dengan pelanggan yang dipilih akan ditampilkan secara terpisah berdasarkan tiap akunnya. Setelah klik tombol cari, data hasil pencarian akan ditampilkan berdasarkan pelanggan vendor yang dipilih. Dan rincian yang ditunjukkan secara individu akan berdasarkan tiap akun. Dan Anda juga dapat membuat hasil pencarian dengan lebih rapi dengan klik tombol cari, kemudian memilih opsi hitung ulang berdasarkan akun di kolom tipe. Ini akan meringkas data yang ditampilkan berdasarkan tiap akun, dan Anda dapat klik pada tiap nama akun untuk melihat riwayat yang lebih rinci. Selanjutnya kita akan membahas buku besar 4. Menu ini berdasarkan kode akun dan kode keterangan, yang artinya Anda butuh untuk mengaktifasi terlebih dahulu fitur keterangan. Di kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab akuntansi, Anda dapat menemukan pengelolaan berdasarkan keterangan akun. Pengaturan defaultnya adalah jangan gunakan. Dan untuk dapat menggunakan menu buku besar 4, Anda harus mengatur sebagai gunakan, kemudian klik tombol simpan untuk menyelesaikan. Setelah mengaktifasi fitur di akuntansi 1, pengaturan pendaftaran akun, Anda dapat mendaftarkan kode keterangan untuk tiap kode akun. Jadi sebagai contoh, untuk akun beban kendaraan, saya telah mendaftarkan kode keterangan dengan nomor kendaraan. Anda dapat klik tombol baru di bagian bawah untuk mendaftarkan kode keterangan baru. Dan setelah mendaftarkan kode keterangan, ketika Anda membuat voucher akuntansi, misalnya di jurnal pembayaran, Anda dapat menggunakan kolom kode keterangan untuk membuat kode keterangan yang diinginkan yang telah Anda daftarkan untuk kode akun tersebut. Dan Anda dapat menandai alasan dari tiap pembayaran dengan menggunakan kode keterangan. Dan setelah memasukkan data berdasarkan tiap kode keterangan, Anda dapat menggunakan menu buku besar 4. Di menu buku besar 4, kolom kode akun adalah kolom yang wajib diisi. Dan jika Anda mencari berdasarkan akun beban kendaraan, data akan dicari berdasarkan dari akun yang dipilih. Dan ini akan disortir berdasarkan tiap kode keterangan. Dan Anda juga dapat menggunakan opsi berdasarkan keterangan untuk mengagregasi data berdasarkan tiap kode keterangan. Terakhir, kita akan membahas menu detail peningkatan dan penurunan akun. Di laporan ini, Anda dapat memilih akun tertentu dan melihat riwayat dari peningkatan dan penurunan yang dimaksudkan dengan akun yang dipilih. Jadi, kolom kode akun adalah kolom yang wajib diisi, dan Anda dapat menggunakan kondisi pencarian lainnya dengan cara yang sama. Jadi, jika Anda mencari berdasarkan akun hutang dari periode waktu yang dipilih, peningkatan dan penurunan akun akan ditampilkan di dua bagian yang terpisah.
Jadi silakan gunakan laporan ini jika Anda ingin melihat peningkatan dan penurunan riwayat dari kode akun selama rentang tanggal pencarian tertentu dengan sederhana.